Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman calon guru PPG Prajabatan tahun 2025. Jadi untuk video kali ini yaitu video part 4 ya, atau video lanjutan dari video-video kita sebelumnya, yaitu pada kali ini kita akan membahas tentang kemampuan dasar numerasi, yaitu menentukan hubungan antara dua kuantitas ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini kita masih belum mendapatkan kabar ya, kabar terbaru mengenai kapan PPG Prajabatan itu akan dimulai. Tetapi terakhir saya lihat di Instagram pribadi Prof Nunu itu ada pernyataan bahwa PPG Prajabatan itu tetap akan dilaksanakan pada tahun ini. Nah, sambil menunggu kapan jadwal resminya rilis, ada baiknya kalau teman-teman sekalian atau Bapak Ibu guru latihan soal-soal PPG Prajabatan di kanal YouTube kami, yaitu Guru Besar PPG. Nah, tidak usah berlama-lama lagi ya. Jadi kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, ada baiknya kalau kita ketahui dulu ya ciri-ciri soal mencari hubungan antara dua kuantitas. Nah, ciri-ciri pertama, ketika teman-teman calon guru mendapatkan ciri-ciri yang pertama ini, yaitu terdapat dua kuantitas yang dibandingkan P dan Q. Nah, biasanya terdapat dua kuantitas ya. Biasanya itu P dan Q, X dan Y, itu tergantung dari soalnya nanti teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, salah satu nilai P atau Q harus dihitung terlebih dahulu berdasarkan informasi yang diberikan dalam soal. Nah, jadi nanti salah satu dari kuantitas, misalkan P atau Q, itu nantinya sebelum kita bandingkan, kita harus cari dulu nilainya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita dapatkan nilainya, baru kita bisa bandingkan. Nah, nanti hasil perbandingan itu kita dapatkan jawabannya. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu nilai P atau Q itu sudah diketahui nilainya di dalam soal ya. Nah, jadi misalkan ya, tadi salah satu nilainya itu kan harus dihitung. Misalkan yang dihitung adalah P, maka nilai yang sudah diketahui itu adalah nilai Q-nya teman-teman. Nah, mungkin sampai sini masih agak bingung, nanti saya perlihatkan contoh soalnya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat, jawabannya itu dalam bentuk perbandingan. Biasanya apakah P lebih besar dari Q, atau P lebih kecil dari Q, atau P sama dengan Q, atau informasinya tidak cukup untuk menentukan hubungan. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, contoh soalnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi tadi terdapat dua kuantitas ya. Terdapat dua kuantitas. Jadi ini ya, terdapat dua kuantitas. Jadi di sini ada kuantitas P dan Q ya. Nah, ada P dan Q. Ini contohnya, bisa saja X, bisa saja di sini Y, itu tergantung dari soalnya ya. Yang jelas dia ada dua kuantitas. Nah, kemudian salah satu nilai P atau Q itu harus dihitung. Nah, di sini kita lihat ya, nilai P-nya di sini itu belum diketahui. Nilai P-nya itu adalah nilai rata-rata setelah koreksi ya. Nah, itu yang dimaksud salah satu nilai dari kedua kuantitas itu harus dihitung. Nah, di contoh soal ini yang akan dihitung adalah nilai P-nya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ciri-cirinya itu adalah salah satu nilai P atau Q
atau salah satu nilai dari kuantitas itu sudah diketahui. Nah, di sini Q-nya, nilai Q itu sudah diketahui yaitu 80. Nah, nanti ini nilai 80 yang kita akan bandingkan dengan nilai yang sudah kita hitung, ya. Seperti itu. Nah, kemudian jawabannya bisa saja P lebih besar dari Q atau Q lebih besar dari P, P sama dengan Q, atau informasi tidak cukup untuk menentukan, atau tidak ada perubahan rata-rata, ya. Jadi kurang lebih seperti itu contoh soalnya, teman-teman, ya. Nah, sekarang tips untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi tipsnya itu yang pertama, ya, di sini ada tipsnya, yaitu yang pertama kalikan jumlah siswa dengan nilai rata-rata. Atau sebelumnya kita baca terlebih dahulu soalnya, teman-teman, ya. Jadi rata-rata nilai 15 siswa dalam ujian adalah 78. Setelah pemeriksaan ulang ditemukan bahwa 4 nilai tercatat salah, yaitu 72, 81, 76, dan 85. Seharusnya nilai yang benar berturut-turut adalah 82, 71, 81, dan 90. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, di sini P-nya tidak diketahui dan Q-nya adalah nilai 80. Nah, jadi opsi pilihannya A, P lebih besar dari Q, B, Q lebih besar dari P, C, P sama dengan Q, D, informasi tidak cukup untuk menentukan, dan E, tidak ada perubahan rata-rata. Nah, ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu yang pertama kalikan jumlah siswa dengan nilai rata-rata. Jadi di sini ada 15 siswa, ya. Ada 15 siswa dengan nilai rata-rata awalnya, ya, adalah 78. Jadi kita kalikan dulu yang itu, teman-teman, ya. Nah, jadi kita kalikan 15 dikali 78 itu hasilnya adalah 1170, ya. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini, kita simpan dulu, teman-teman. Nah, kita simpan dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung selisih perubahan datanya, ya. Kita hitung selisih perubahan data. Nah, kita lihat di sini data yang salah itu adalah 72, 81, 76, dan 85, ya. Jadi kita total dulu data yang salah, teman-teman. Jadi 72 ditambah 81 tambah 76 tambah 85 itu hasilnya adalah 314. Nah, kemudian begitu juga dengan nilai yang seharusnya, ya, atau nilai yang benar. Jadi 82 ditambah 71 ditambah 81 ditambah 90, ya. Jadi kita jumlah dulu keseluruhan. Jadi kita dapat nilainya adalah 324. Nah, kemudian nanti kita selisih, ya. Kita hitung selisihnya. Selisih antara data yang salah dengan data yang benar, ya. Nah, jadi di sini data yang benar itu dikurang dengan data yang salah. Maka selisih dari perubahan datanya itu adalah 10, ya. 10. Nah, belum sampai di situ, teman-teman, ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan hasil perkalian jumlah siswa dengan rata-rata itu adalah 1170, dan selisih perubahan datanya itu adalah 10. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita hitung total hasil perkalian tadi, ya, dengan selisihnya. Jadi tadi hasil perkaliannya itu adalah 1170, itu kita tambah dengan selisihnya tadi, teman-teman. Jadi kita dapat nilai 1180, ya. Jadi itu total hasil perkalian dengan selisih tadi, teman-teman. Nah, dari total ini, ya,
itu kita cari rata-rata baru, teman-teman. Nah, jadi kita cari rata-rata baru dari 15 siswa. Berapa rata-ratanya jika totalnya itu adalah 1180. Nah, cara mencari rata-ratanya itu kita sisa bagikan dengan jumlah siswanya lagi, teman-teman. Jadi ini jumlah siswanya itu adalah 15. Jadi 1180 kita bagikan dengan 15, itu kita dapat nilai 78,67 ya. Nah, ini adalah nilai dari P-nya ya. Jadi kita sudah dapat nilai dari P ya. Jadi kita sudah dapat nilai dari P. Nah, sekarang tadi kita sudah dapat nilainya, maka selanjutnya kita bandingkan. Jadi di sini nilainya P itu sama dengan 78,67 ya. Nah, sekarang kita bandingkan mana lebih besar antara 78,67 dengan 80. Otomatis lebih besar yang 80 ya, teman-teman. Jadi di sini P lebih kecil dari Q, atau sama saja kalau Q itu lebih besar daripada P ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal mencari hubungan antara dua kuantitas. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Tinggi rata-rata 20 siswa adalah 170 cm. Setelah pemeriksaan ulang, ternyata ditemukan bahwa 5 data salah, yaitu 165, 172, 168, 175, dan 178 cm. Seharusnya data yang benar berturut-turut adalah 170, 174, 166, 180, dan 182 cm. Jika P adalah rata-rata setelah koreksi dan Q sama dengan 171, maka A. P lebih besar dari Q, B. Q lebih besar dari P, C. P sama dengan Q, D. Informasi tidak cukup, E. Tidak ada perubahan rata-rata. Nah, jadi ini bentuk soalnya agak berbeda dari contoh tadi, teman-teman ya. Jadi di sini perbedaannya itu hanya di bagian pertanyaannya ya. Jadi tadi kalau di contoh itu dia menggunakan tabel, kalau sini dia menggunakan narasi, teman-teman ya, seperti ini. Tapi sama saja, ini kita akan bandingkan antara P dan Q-nya. Nah, sekarang kita selesaikan, teman-teman ya. Jadi cara yang pertama tadi itu adalah hitung totalnya ya. Jadi cara pertama tadi kita kalikan antara jumlah siswa ya dengan rata-ratanya ya. Jadi di sini jumlah siswanya itu ada 20, kemudian rata-ratanya adalah 170 cm. Jadi kita kalikan dulu ya. Jadi di sini cara pertama itu kita kalikan dulu ya. Jadi kita kalikan dulu 20 ya. 20 dikali dengan 170. Nah, jadi 20 kali 170 itu dapat 3400 ya. Nah, ini kita simpan dulu, teman-teman ya. Kita simpan dulu ini 3400. Jadi kita sudah dapat hasil perkalian antara rata-rata tinggi siswa dengan jumlah siswanya. Nah, kemudian cara yang kedua itu kita hitung selisih ya. Selisih antara data yang salah dengan data yang
benar. Nah, jadi kita total terlebih dahulu data yang salah, teman-teman. Jadi di sini kita total dulu ini ya. 165, 172, 168, 175 dan 178 ya. Jadi kita total 165 ditambah 172 ditambah 168 ditambah 175 ditambah 178. Nah, jadi kalau kita total keseluruhan ini itu kita dapat nilai 858 ya. Nah, kemudian begitu juga dengan data yang benar ya. Kita total ini ya 170 ditambah 174 ditambah 166 ditambah 180 ditambah 182. Nah, jika kita total keseluruhan itu dia dapat 872 ya. Nah, selanjutnya ini kita cari selisihnya ya. Jadi kita langsung kurang saja ya, teman-teman. Oke, jadi kita kurang antara 872 dengan 858 ya. Jadi jangan terbalik, teman-teman ya. Kalau di sini terbalik, jadi yang kita selisih itu antara data yang benar ya. Data yang benar dikurang dengan data yang salah ya. Jadi tadi kita dapat 872 dikurang dengan 858. Jadi hasilnya adalah 14 atau selisihnya itu adalah 14 ya. Nah, setelah kita dapatkan ya, kita dapatkan nilai ini ya, selisihnya. Kita juga tadi sudah dapatkan hasil perkaliannya. Selanjutnya kita hitung rata-rata baru ya. Oh, sebelum kita hitung rata-ratanya, kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan ini dengan ini, teman-teman ya. Jadi ketiga ya, ini cara ketiga itu kita jumlahkan hasil perkalian tadi yaitu 3400, kita jumlahkan dengan 14 ya. Jadi di sini dapat 3414 ya. Nah, ini kita sudah total ya. Kita cari rata-rata baru lagi, teman-teman ya. Jadi ini langsung saja kita bagi ya, kita bagi dengan 20 siswa ya. Oke. Nah, sekarang langkah yang keempat itu kita cari rata-ratanya ya. Jadi untuk mencari rata-rata baru ya, atau rata-rata yang benar, itu kita langsung saja bagikan 3414 kita bagikan dengan 20 ya. Nah, di sini rata-rata barunya itu kita dapatkan 170,7 ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya, rata-rata baru ini, inilah yang merupakan nilai dari P ya. Ini rata-rata nilai dari P ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Jadi di sini Q-nya itu adalah 171 ya. Q-nya adalah 171. Sementara P-nya adalah 171
170 ya, maaf ya, 170,7 ya, dibandingkan dengan Q nya adalah 171. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi P nya lebih kecil daripada Q ya. Kita lihat di opsinya apakah ada P lebih kecil dari Q. Jadi di sini A, P lebih besar dari Q, salah. B, Q lebih besar dari P. Ya, ini sudah masuk ya teman-teman. Jadi P lebih kecil dari Q itu sama saja kalau misalnya Q lebih besar dari P. Jadi di sini jawabannya adalah yang B lagi teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu caranya kalau kita mau mencari nilai perbandingan yang soalnya seperti ini teman-teman ya, mencari rata-rata. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Rata-rata jumlah pelanggan restoran selama 10 hari adalah 240 pelanggan per hari. Setelah evaluasi ditemukan dua data yang salah, yaitu 230 dan 255 pelanggan. Yang seharusnya data yang benar adalah 235 dan 260 pelanggan. Nah, di sini diketahui Q-nya itu adalah 241 ya. 241. Kemudian manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Apakah P lebih besar dari Q atau Q lebih besar dari P? P sama dengan Q, informasi tidak cukup untuk menentukan, dan E, tidak ada perubahan rata-rata. Nah, silakan teman-teman pause videonya ya, kemudian silakan coba cari ya, silakan coba cari, kemudian nanti jawabannya silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, jika sudah selesai nanti kita bahas sama-sama teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita lanjut ya, kita lanjut pembahasannya. Jadi cara yang pertama ya sama ya caranya dengan yang tadi. Jadi cara yang pertama itu kita kalikan ini ya, jumlah harinya ya, jumlah hari dengan rata-rata ya, rata-rata pelanggan ya. Jumlah hari dengan rata-rata pelanggan. Jadi kita kalikan 10 dikali 240. Nah, jadi jawabannya adalah kalau kita kalikan itu 2400 ya. Jadi ini saya pindahkan saja ke belakang sini teman-teman ya. Ke sini ya. Nolnya kita pindahkan saja ke belakang jadi 2400. Nah, kemudian cara kedua ya. Jadi ini kita simpan. Kemudian cara kedua kita hitung selisihnya ya. Nah, supaya lebih gampang kita cari dulu data yang benarnya. Data yang benar. Jadi data yang benar ini adalah 235 dan 260. Jadi itu kita jumlahkan teman-teman. 235 kita jumlahkan dengan 260. Di sini dapatnya itu adalah 495 ya. Nah, kemudian kita cari lagi data yang salah. Data yang salah. Jadi di sini data yang salah itu adalah 230 dengan 255. Jadi kita jumlah 230 ditambah dengan 255. Jadi hasilnya adalah 485 ya. Nah, kita cari saja selisihnya, kita kurang langsung saja di sini ya. 01. Jadi dapat selisih 10. Nah, kemudian cara yang ketiga atau langkah yang ketiga ya. Maaf. Langkah ketiga itu kita total ya. Kita total dulu hasil perkalian tadi, hasil perkalian ini dengan selisih ya, selisih ini. Jadi kita total
2400 ya, sorry, kita jumlah dengan 10, jadi kita dapat 2410 teman-teman. Nah, dari hasil penjumlahan ini kita cari rata-rata baru ya. Kita cari rata-rata baru dengan cara membagikan hasil total ini dengan jumlah harinya tadi teman-teman. Jadi 2410 itu kita bagikan dengan 10 ya. Jadi hasilnya adalah 241 ya. Jadi ini adalah rata-rata baru, atau ini adalah nilai dari P teman-teman. Nah, jadi sesimpel itu sih sebenarnya untuk menghitung teman-teman ya. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya, pasti bakalan cepat teman-teman ya. Nah, kemudian kita bandingkan ya. Kita bandingkan, jadi P-nya itu sama dengan 241, kemudian Q-nya sama dengan, di sini 241, kemudian Q-nya 241 ya. Jadi ini perbandingannya adalah P sama dengan Q ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa gampang ya kalau misalkan teman-teman sekalian tahu polanya ya, atau langkah-langkah untuk mengerjakan soalnya. Nah, kemudian soal yang nomor 3, silakan coba di pause dulu videonya teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan kerjakan dulu soal yang nomor 3 ini. Nanti kalau sudah dapat jawabannya silakan tulis lagi di kolom komentarnya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, kita coba selesaikan soalnya. Rata-rata berat badan dari 12 siswa adalah 56 kg ya. Jadi di sini rata-ratanya adalah 56 kg ya. Setelah dilakukan pengecekan ulang, ternyata ditemukan 3 data yang salah, yaitu 52 kg, 58 kg, dan 55 kg. Seharusnya data yang benar berturut-turut adalah 57 kg, 53 kg, dan 60 kg. Nah, jika P adalah rata-rata baru setelah dikoreksi dan Q sama dengan 57, maka hubungan yang benar antara P dan Q adalah A. P lebih besar dari Q, B. Q lebih besar dari P, C. P sama dengan Q, D. Informasi tidak cukup untuk menentukan, dan E. Tidak ada perubahan rata-rata. Nah, jadi kita masuk ke langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama itu kita kalikan ya, kalikan jumlah siswa dengan rata-ratanya ya. Jadi 12 dikali dengan 56, jadi hasilnya adalah 672 ya. Nah, jadi ini kita simpan ya, kita simpan dulu. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, kita hitung selisihnya teman-teman ya, antara data yang baru dengan data yang salah. Nah, jadi di sini data yang baru ya. Data yang baru itu sama dengan 57 ditambah 53 ditambah 60. Dia dapat berapa ya? 170 ya, teman-teman. 170. Nah, kemudian kita hitung lagi data yang salah. Data yang salah itu 52. Jadi ini ya, data yang salah itu 52, 58 dan 53 ya. Jadi 52 ditambah 58 ditambah 55, jadi dapat 165. Jadi ini kita kurangi saja ya. Jadi kita dapat di sini selisihnya adalah
ya. Nah, jadi kita sudah dapat hasil perkalian dari rata-rata dan jumlah ya. Ini kita juga sudah dapat selisihnya ya. Nah, jadi langkah ketiga kita hitung totalnya ya. Jadi totalnya itu adalah 672 ditambah dengan 5. Jadi dapat 677. Oke. Nah, sekarang kita cari rata-rata baru dari hasil total ini, teman-teman. Nah, jadi caranya 677 itu dibagikan dengan 12 siswa ya. Kita bagi dengan 12 siswa, maka hasilnya adalah 56,42 ya. Nah, ini adalah rata-rata baru, teman-teman ya, atau nilai dari P. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Jadi di sini P sama dengan 56,42, sedangkan Q itu adalah 57 ya. Jadi di sini perbandingannya itu P ternyata lebih kecil daripada Q ya, atau Q lebih besar daripada P. Nah, jadi kita lihat opsinya, yang benar itu adalah yang B. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita melangkah ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4, sebelum kita berikan tugas untuk teman-teman ya, untuk dikerjakan. Nanti jawabannya silahkan dikirim ke kolom komentar ya, atau dituliskan di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Silahkan di pause lagi ya videonya teman-teman, kemudian silahkan latihan dikerjakan ya, kemudian kembali dituliskan di kolom komentar hasilnya. Nah, suhu rata-rata di sebuah kota selama 7 hari adalah 30 derajat Celcius. Jadi rata-rata suhunya itu adalah 30 derajat Celcius ya. Nah, setelah dicek ulang ternyata ditemukan bahwa ada 2 data yang salah. Ternyata ada data yang salah itu adalah 28 derajat Celcius dan 32 derajat Celcius. Yang seharusnya data yang benarnya itu adalah 29 derajat Celcius dan 34 derajat Celcius. Nah, di sini nilai Q-nya itu adalah 30,5 derajat Celcius. Kemudian manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, yang mau dicari di sini adalah nilai P-nya, teman-teman ya, sama seperti soal yang sebelumnya. Nah, opsinya adalah apakah A, P lebih besar dari Q, B, Q lebih besar dari P, C, P sama dengan Q, D, informasi tidak cukup untuk menentukan, dan E, tidak ada perubahan rata-rata. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika sudah selesai, kita lanjut pembahasannya ya. Nah, jadi yang pertama ya, sama seperti di pembahasan sebelumnya. Jadi kita kalikan dulu ya jumlah hari dengan rata-ratanya ya. Jadi 7 dikali dengan 30 ya, itu nilainya adalah 210. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu selisih antara data yang benar dengan data yang salah ya. Nah, di sini data yang benarnya itu adalah ini ya, 29 derajat Celcius dan 34 derajat Celcius. Jadi 29 dijumlah dengan 34, maka hasilnya adalah 63 teman-teman ya. Nah, kemudian data yang salah ini ya, 28 dengan 32 derajat Celcius.
28 dengan 32 derajat Celcius itu dapat nilai 60 ya. Nah, kita cari selisihnya. Jadi selisihnya itu adalah 3. Nah, kita sudah dapat selisih antara data yang salah. Kita juga sudah dapat nilai dari perkalian antara rata-rata dan jumlah harinya. Nah, sekarang kita hitung ya total baru ya. Di sini 210 ditambah dengan 3 ya. 210 ditambah dengan 3 jadi dapat 213 ya. Nah, dari hasil ini ya, hasil total ini itu kita cari rata-rata baru, itu 213 dibagi dengan jumlah hari yaitu 7 ya. Jadi di sini dapat rata-rata baru yaitu 30,43 ya. Dapat 30,43. Nah, ini adalah nilai dari P-nya teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan nilai P. Nah, sekarang kita bandingkan. Tadi nilai P-nya itu adalah 30,43. Kemudian nilai Q-nya adalah berapa? 30,5 ya. 30,5. Nah, kita bisa lihat kalau kita bandingkan berarti di sini P-nya itu lebih kecil daripada Q ya, atau Q-nya kembali lebih besar daripada P. Nah, jadi jawabannya kembali adalah yang B ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Hasil dari perhitungan kita dalam menentukan dua kuantitas ya. Nah, sekarang tugasnya ya. Ini silakan teman-teman cari ya, atau silakan teman-teman tuliskan jawabannya ya. Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jadi caranya tidak jauh berbeda ya, atau sama seperti yang kita kerjakan tadi teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman yang mensupport channel ini bisa lolos PPG Prajabatan tahun 2025 ini, dan sama-sama kita nantikan video-video terbaru dari channel Guru Besar PPG. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, semoga sukses.